say where the road goes, where the day flows, only time. And who can say if your love grows. Yang paling sering saya dengar saat ini adalah formasi di daerah belum ada. Walaupun sudah lolos PG, tetapi formasi di daerahnya belum ada. Dan ketika kami melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, itu ternyata memang daerah masih belum percaya, Pak. Masih belum yakin sehingga formasi itu tidak diberi. Kalimatnya dari para kepala-kepala daerah yang kami datangi, dulu janjinya DAU-nya ditambahkan. Sekarang diambil dari existing DAU. Sementara kami dalam masa pandemi ini, baik DAU maupun DAK, itu sudah kebagi habis untuk urusan-urusan pandemi. Itu yang membuat kondisi ini di sana. Ya. Oleh karena itu, saya dari fraksi Demokrat meminta kepada komisi, mungkin besok kan kita akan dapat kerja dengan Menteri, kita mengevaluasi data agar ditinjau ulang aturan ini, seleksi P3K ini. Dan meminta untuk didudukkan dengan semua stakeholder pendidikan. Maksud, bagaimana soft landing untuk mereka yang sudah lolos. Dan mengembalikan bagi para guru-guru swasta yang terambil kembali bertugas di sekolahnya. Kita harap besok Mas Menteri akan mendengarkan. Dan sebagai catatan saya ini mengapil kepada Ketua Komisi, Menteri Pendidikan meminta kepada kami untuk melakukan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan nasional. Tunda dulu Ketua. Selesaikan dulu urusan guru ini. Jangan sampai urusan guru menjadi sebuah hambatan ketika kita mau merubah sistem yang keseluruhan, baik itu kurikulum maupun sistem lainnya. Dan itu saya pikir Pak Ketua nanti besok bisa menyampaikannya dengan baik. Ada hal yang lebih penting, yaitu menyelesaikan masalah guru ini dulu. Diperjuangkan dengan Tangsel yang sudah lolos tes murid tidak mengikuti tes lagi. Amin. Kalau formasi langsung. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Alhamdulillah Pak. Why would I let a criminal touch me? But do I look like victim? Hari ini terjadi di guru. Semua ingin meningkatkan upah. Kenapa guru, apalagi guru honorer? Guru yang honorer, gajinya ya horor. Kenapa kemudian tidak sekedar di-MK-kan saja lah? Nuhunnya provinsi wes. Problemnya kemudian yang SMP, yang SD, yang TK, yang swasta. Kemarin saya podcast dengan guru yang juara itu, Mbak Sopo itu yang dari Banjarnegara itu. Kemudian mengajarkan siswanya belajar matematika dengan ceria. Dan begitu menyenangkannya matematika. Dan matematika tidak bisa jadi ngomong. Karena apa? Menyenangkan. Menyampaikan menyenangkan dan matematikanya terapat dan anaknya senang. Dan si gurunya ternyata guru horor. Tapi dia bisa memenangkan lomba level ASEAN.
rasanya hati mungkin pengen tak akan jadi PNS. Belum berprestasi, keren, masih muda, hebat. Aku pengen dari tanda tangan saya itu jadi PNS, tapi tidak mungkin. Karena semua diatur. Saya sampaikan kembali dengan Menpan, dengan BKN, saya sampaikan. Untuk memberikan reward kepada para guru yang memang prestasinya bagus. Dan mereka lah yang berujung-ujung sudut-sudut Indonesia itu, mereka kemudian mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Dan hanya pendidikan yang bisa merubah nasib. Contohnya lagu Dewi. Benar. Ya. Kemudian yang kedua itu masa depan yang penuh ketidakpastian. Siapa yang tidak pasti? Ya kami inilah yang punya seragam-seragam ini. Itu ya, terutama yang masih P3K yang belum diangkat dan sebagainya. Ya itu tidak pasti. Yang memastikannya siapa ya? Pengawal-pengawal ini, Pak Dede Amar dan jajarannya, serta Bapak dan Ibu yang ada di penyusun kebijakan. Kepres nomor 17 tahun 2019 tentang batas usia CPNS khususnya untuk guru. Ya, yang namanya guru itu ya persislah dokter, persis nakes. Semakin lama menjadi guru, semakin lebih tua maka semakin bijaksana. Dan improvisasi, inovasi untuk menghadapi siswanya pun akan semakin baik dibanding guru-guru yang baru datang. Gitu. Yang usianya sudah 40 dah beda, walaupun cum laude ketika dia lulus S1-nya. Kalau usianya baru 25 atau 24 akan beda dengan Pak Sekretaris kita, Pak Maman yang mengajar misalnya, akan beda. Ya, jadi itu salah satu alasan kenapa PGRI memperjuangkan untuk pengangkatan guru PNS itu batasnya tidak 40 bahkan 50 langsung gitu kan ya. Jadi tidak batasnya ditingkatkan. Kemudian fakta darurat guru, darurat dan sebagainya. Sumbernya sebenarnya adalah bagaimana kekuatan kita tahulah Pak Jokowi itu paling berani dalam mengambil keputusan. Gitu ya. Cuman kenapa ke guru nggak berani ya? Ya, paling berani dan kami sangat mendukung terhadap kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi, gitu ya. Apalagi kalau keputusan tersebut diberikan dan dilakukan terhadap yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden seperti ini. Yaitu apa? Pak Tamsil yang menjadikan Pak Tamsil anggota DPD Wakil Ketua pada hari ini. Itu siapa? Guru, kan nggak ada yang tidak pernah berhubungan dengan guru kita. Ya. Nah itu, PGRI akan mengawal dan menuntut kebijakan yang disampaikan itu pengawalannya dunia dan akhirat. Biasa pernyataan profesor dunia akhirat. Maka kami terus terang saja memohon, bahasanya memohon Pak, bukan menuntut. Walaupun secara politik mestinya kami menuntut karena kami juga berdaulat ikut memilih. Momentum 25 November sebagai Hari Guru Nasional, hari ulang tahun PGRI, apa yang mau disumbangkan terhadap nasib guru melalui keputusan Presiden? Ada momentum penting Hari Guru Nasional. Kami menunggu jawaban Presiden. Lebih penting nasib guru diperjuangkan daripada bikin jembatan layang. Setuju itu? Ya, nanti di Hari Guru Nasional kita berkolaborasi. Saya inginkan kolaborasi kita bersama sehingga ada momentum di 25 November ini guru mendapat hati di pemerintah dan mendapat perhatian terhadap guru-guru yang kita sedang perjuangkan. Kalau 25 November dituntut, saya ingat tadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, yang lulus PG ya bukan. Ya, yang lulus PG tahun depan nggak usah ikut tes. Itu ingat, insya Allah 25-nya ada jawabannya Pak. Insya Allah, doakan. Jadi kalau kami aja yang berdoa berusaha nggak bisa juga. Nah, ya Pak Ketua ya. Ya, karena sebenarnya itu sudah kita sampaikan juga. Ya Pak. Ya.
Jadi kita tunggu jawaban nanti. Nanti melalui Bu Eni. Ini juga pejuang benar ini Bu Eni ini. Kalau nggak ada ini juga nggak jadi pansus dulu. Di paripurna itu yang duduk yang berjuang benar-benar itu termasuk Bu Eni. Susah loh mengumpulkan pansus ini. Karena ini kan bentukan alat kelembagaan khusus, yang anggarannya juga khusus. Jadi ngapain kami ngabisin duit negara kalau cuman cengengesan di sini? Enggak, cengengesan itu bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa. Saya jauh loh dari Aceh ke sini. Kami itu nggak punya rumah dinas di Jakarta. Saya dari Aceh ke sini. Ya kan, ya sama-sama curhat nggak apa-apa. Jadi gitu, kita nggak berhadapan-hadapan. Kita bersama apa yang menjadi aspirasi Jawa Barat hari ini kita tampung, kita masukkan ke organisasi, kita akan perjuangkan, kita akan berikan jadwalnya ada. Kita sudah terjadwal, mana sekretariat, kapan kita jadwalkan gerakan ini. Ya, tapi 25 November ini karena berkaitan dengan jawaban terkait dengan PG. Ya, melalui Bu Eni akan kami sampaikan. Udah, insya Allah ya, kita bersama-sama insya Allah bisa. Karena memang ini bagian daripada pengawasan kami. Tugas legislator itu kan pengawasan, legislasi, budgeting. Kami lakukan ini bagian pengawasan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Guru Nasional nomor 14 tahun 2000. Ya udah, itu yang kita awasi, itu yang kita perjuangkan. Hafal kan? Jadi memang udah bukan lagi main-main kami ini.